Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Tanaka-kun. Anime komedi pemalas yang rilis tahun 2016. Seperti apa alur ceritanya, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan anak remaja yang lagi menikmati indahnya cuaca dan angin berhembus dengan damai. Dia tokoh utama kali ini, namanya Tanaka-kun. Dia kedatangan seseorang yang tak lain sahabatnya yang bernama Ota. Dia gak ngerti lagi kenapa si Tanaka tertidur di situ, padahal bel masuk udah berbunyi. Alhasil si Ota menggendongnya. Setelah di kelas, emang Tanaka punya kebiasaan yang unik. Dia setiap harinya malas-malesan. Kalau di sekolah, kerjaannya tidur dan mencari ketenangan. Tapi sering juga dia kebanyakan tidur, suka kesemutan. Mager juga, ternyata ada resikonya. Terus hari itu mereka belajar sendiri. Tanaka pakai waktu tersebut buat tidur. Cuma kali ini berasa kurang nyaman buat males-malesan. Karena duduknya pindah, jadi anginnya kurang berasa. Tak lama pas teman di sampingnya udah beranjak, dia langsung pindah dan tertidur dengan pulas. Setelah itu walaupun dia mager, tapi Tanaka ikutan olahraga biar kagak kesemutan mulu pas lagi males-malesan. Lalu hari itu olahraganya main bulu tangkis. Sebelum itu mereka pemanasan dulu, terlihat Tanaka mager banget orangnya. Dia lebih memilih udahan. Sesudah pemanasan mereka bermain berdua-berdua. Terlihat si Ota sangat bersemangat dan pukulannya sangat kenceng. Pas Tanaka mencoba, alhasil temannya Shimura dan Kota membawa Tanaka istirahat. Di situ dia bete, mau ngapain. Jadinya dia punya ide untuk menenangkan kepalanya menggunakan kok. Yang lagi main kehabisan kok karena Ota mainnya kasar banget. Cuma koknya sama si Tanaka semua. Jam istirahat mereka berdua beli makanan sesuai kesukaannya. Cuma kali ini mereka gak tahu kenapa makanannya tukeran. Ketika mau makan, si Ota memberitahu kalau Tanaka yang suka males-malesan harus dibarengi latihan fisik. Biar kagak kena hal-hal yang tidak diinginkan. Tak lama Tanaka ketusuk roti ampe berdarah, anjir, lemah banget. Dia jadi kagak mau nerusin makan. Dia payah banget, latihan fisik pun masih kalah sama roti yang dia makan. Daripada dia harus latihan fisik, mending gak apa-apa kesemutan daripada harus capek-capek. Sepulangnya dari sekolah, Tanaka melihat poster penyanyi atau artis di sana. Dia gak mau kalau harus jadi pemeran utama karena sangat merepotkan buatnya. Mending jadi figuran yang kadang tersorot. Lalu mereka beli es krim, pokoknya Tanaka kagak mau jadi orang yang sangat merepotkan buatnya. Tak lama ada bocil yang minta bantuan kepada Ota, bolanya nyangkut. Pas diambil, Tanaka berpikir kalau Ota cocok jadi pemeran utama. Dia juga bisa mengerjakan pekerjaan rumah, perfect lah pokoknya, sampai Tanaka pengen menikahinya. Keesokannya, Ota melihat Tanaka hari itu makin mager aja, tingkatnya udah bertambah lagi. Tak lama Kota meminta bantuan untuk membawa sesuatu ke kantor, sampai tangan dia susah dilepas dari dagunya. Lalu malah satu barang berdua, jadinya Ota bantuin. Setelahnya mereka minum di pancuran dan kembali ke kelas. Pelajaran selanjutnya yaitu padus. Karena Tanaka bisa bermain piano, jadi dialah yang main. Awalnya adem-adem aja, cuma makin kesini Tanaka mengganti kunci nadanya jadi serem begitu. Yang membuat murid sekaligus guru ngeri dengernya. Nampak kalau udah gitu dia udah mulai kelelahan. Ketika gurunya mau ngambil sesuatu di pipinya, dia berteriak. Lantas ketiga orang itu merasa aneh, ada apa dengan Tanaka? Terutama Ota yang salah mengartikan setelah Tanaka menjerit tadi. Shimura menyimpulkan kalau dia lagi ada perasaan. Jadinya Ota mencoba mencari kebenarannya. Tanaka belum juga pulang. Dirayu beli es krim pun kagak mau. Alhasil sama Ota dipaksa sampai tasnya terjatuh. Dan di situ Tanaka punya jadwal buat ke dokter gigi. Ota mulai ngerti dari pagi sampai sore tentang keanehan dia. Ternyata dia kagak mau ke dokter gigi. Ota langsung membawanya secara paksa. Sepulangnya dari sana, Tanaka terlihat macam kagak suka gitu. Dia kali ini bakalan gosok gigi terus, lalu dia tidur lagi. Ota langsung membawanya pulang. Singkat cerita, Tanaka pagi-pagi mengunjungi sebuah kuil. Kebetulan dia bertemu Ota yang nanyain pagi-pagi udah ke kuil. Tanaka berdoa supaya hari itu ketenangannya kagak ada yang ganggu. Uang dia habis buat berdoa supaya dikabulin permintaannya.
Kalau enggak dia bakalan marah sama dewa. Ini mah namanya udah maksa sama nyogokin dewa. Yang penting hari itu dia tenang, gak ada yang ganggu. Tapi pas di sekolahan baru mah diomongin hal kagak disukainya. Ada bocil mau jadi muridnya si Tanaka. Namanya Mioni. Dia pengen mageran kayak Tanaka supaya kelihatan jadi orang dewasa. Awalnya Tanaka nolak, tapi setelah dipikir-pikir lagi dia menerimanya. Lagian gak ada yang harus dipelajari dari dia. Besoknya juga dia bakalan nyerah daripada nanti minta-minta mulu tiap hari. Si Mioni senang. Tanaka cuma minta amati aja. Pas pelajarannya berlangsung, si Mioni mencoba memperhatikan si Tanaka dari mulai ekspresi matanya. Dia meniru cuma macam melotot. Pas kedua kalinya malah mirip orang yang sakit. Jadi dibawa ke UKS sama ketua kelas. Setelah istirahat, Tanaka punya diskon donat untuk 3 orang. Mioni pun pengen ikutan. Dia harus jadi orang pendiam. Cuma lagi-lagi dia gagal melakukannya. Tak lama Tanaka dibangunin oleh Ota karena waktunya makan. Cuma dia katanya gak mau makan dulu. Padahal perutnya udah keroncongan banget. Alhasil sama Ota digendong ke kantin. Dia kalau gak dimanjain gak bakalan makan. Bahkan dia punya impian buat tidur makan sama berak itu kalau bisa saling deketan dan menghampiri dia. Ota mikirnya kalau Tanaka pengen di penjara. Miori terus mengikuti sampai beli minuman. Si Tanaka beli minuman teh hijau. Mioni yang melihat itu ditawarin minum juga sama Ota. Dia langsung pengen teh hijau, sedangkan Ota beli susu strawberry. Dia auto menangis, udah salah memilih, padahal orang dewasa juga masih pada suka susu stroberi. Lalu dia pergi. Setelah itu Mioni lagi mikir-mikir untuk tidak menyerah. Tak lama datang si Reishi atau ketua kelas yang nanyain kabarnya. Mioni pun menuju ke perpustakaan, dia mengumpulkan banyak buku. Sorenya dia berhasil mencatat materi tentang kelesuhan. Cuma Tanaka kagak ngerti maksud isinya apaan. Mioni langsung shock, perjuangan dia sia-sia. Padahal dia gak harus macam Tanaka. Sebenarnya Mioni memiliki kelebihan kerja keras, jadi mau apa mengubahnya. Mioni menyukai seseorang, dia pengen jadi mageran supaya terlihat dewasa. Walaupun dia pendek kayak gitu. Tanaka menyuruhnya kalau si cowok udah nerima apa adanya, si Mioni gak harus berubah jadi orang lain. Kalaupun berubah nanti bakalan kembali lagi. Pulangnya mereka bertiga makan donat. Sesudahnya Tanaka mau pulang duluan mau ke kuil Izumo. Dia nekat pergi malam-malam pas mau naik kereta si Ota menahannya. Dan benar saja hampir aja Tanaka naik. Kalau naik dia bakalan salah jalan. 場所は分かってるのか。鳥取でしょ。島根だ。 Keesokannya Tanaka dapat berita buruk dari Ota. Tiba-tiba aja si Mioni berubah jadi mageran yang cukup alami. Dia berubah 90 derajat. Pas pelajarannya dimulai, si Mioni tumben-tumbenan telat masuk. Dan dia mengucapkan kata-kata yang kagak dimengerti banyak orang. Situasinya udah bahaya. Ota dan Tanaka terus mengikutinya sampai melihat Mioni yang memiliki kemagerannya tersendiri. Terus dia menuju ke sebuah tempat yang kagak boleh dimasuki. Untungnya dihalangi sama mereka berdua. Pas mereka ngomongin ukuran tinggi si Mioni, dia langsung berubah menjadi semula. Dia udah menyadari sesuatu. Selama ini banyak iklan di TV tentang maskot yang mana di situ ada yang seukuran si Mioni. Dia mikir dalamnya apakah orang seukuran Mioni atau dikendalikan sama remote. Gara-gara gitu doang, padahal dia tadi udah jadi orang mageran tingkat dewa. Tapi sayangnya si Mioni kagak menyadarinya. Alhasil dia kecewa. Keesokannya Tanaka ke kuil lagi untuk berdoa. Semoga harinya tenang kali ini. Dia mengancam dewa lagi. Sesampainya di sekolahan, dia dapat masalah lagi. Tanaka dapat surat tantangan dari seseorang. Setelah itu Tanaka sama Ota makan. Awalnya Ota tenang, menu kali ini Tanaka suka. Cuma setelah diulik lagi, Tanaka malesnya keterlaluan. Makan pun harus praktis, gak mau misahin duri ikan, makan kacang yang sulit sama buah yang harus dikupasin dulu. Alhasil sama Ota dibantuin. Sesudah makan Tanaka udah kekenyangan parah. Dan tiba-tiba aja dia tergeletak. Ternyata dia kebanyakan makan sampai ngantuk banget. Lalu Tanaka dibawa ke atap sekolah. Ota mulai paham kenapa Tanaka kalau lapar suka ditahan-tahan. Terus dia nanyain surat tantangan tadi pagi. Tanaka pura-pura gak tahu. Tak lama yang nantang datang. Dia adalah Echigen. Padahal dia udah nungguin di belakang ruang olahraga. Cuma di situ Tanaka santuy tidur.
Ternyata si Ota sama Echijen itu udah saling mengenal, malah pernah satu geng. Echijen juga teman masa kecil si Ota. Dia tahu kalau Echijen suka hal-hal yang imut. Echijen ngotot pengen bertanding. Tanaka udah pasrah, main apapun dia pasti kalah. Dia udah malas duluan, yang membuat Echijen juga kebawa perasaan. Jadinya mainnya yang mudah-mudah, macam permainan apa gitu namanya. Anehnya, si Tanaka sangat tenang, yang membuat pertandingan tersebut milik si Tanaka. Dia baru tahu kalau Tanaka malas-malesan tapi jago. Terus ganti permainan, kali ini main kartu. Tanaka menunjukkan kehebatan mengocok kartunya. Tapi angin berhembus, sehingga kartunya bertebangan kemana-mana. Echijen yang pakai rok panjang agak risih keinjek mulu. Ota menyuruhnya pakai yang pendek aja, cuma dianya kagak mau. Terus Echijen marah-marah lagi. Kali ini dia menanyakan kenapa si Miyoni mau jadi muridnya si Tanaka. Tak lama Miyoninya datang, seketika sikap dia jadi berubah. Tanaka bilang kalau Miyoni gak bakalan bisa jadi mageran. Tapi di situ Miyoni masih mau jadi orang mageran. Dengan begitu semuanya selesai. Tapi Echijen masih kesal karena udah membuat Miyoni jadi bego. Setelah itu pas Echijen memberitahu kalau dia habis bertanding dan menang, Miyoni malah mendukung si Tanaka. Kalau kekuatan dia sebenarnya kuat, lantas si Echijen marah lagi. Tanaka merasa rugi, udah mau jadi gurunya si Miyoni. Keesokannya si Tanaka dapat surat tantangan lagi dari Echijen. Dia gak bakalan berhenti kalau belum menang. Di sisi lain Echijen sama Miyoni ribut. Si Tanaka yang lewat nampak kagak peduli, namun sama si Echijen diminta untuk membantunya. Ternyata Echijen marahan karena dia dikasih kue bikinan si Miyoni, cuma dia kagak dimakan. Malah menyimpannya saking imutnya, ampe bulukan macam itu. Pantas aja Miyoni marah, padahal bisa dipoto pakai HP, tapi Echijen mana ada berandalan punya HP. Di sisi lain si Miyoni masih kesal ketika ditanya sama Ota. Dia ikutan marah dong karena menyia-nyiakan makanan manis. Terus Echijen mencoba bertemu lagi sama Miyoni. Tapi masih sama aja kayak tadi, dia masih bete. Echijen marah-marah lagi. Tanaka menyarankan untuk membuat surat. Pas dia lagi bikin surat, Miyoni ada di situ. Dan gak sengaja lihat isi suratnya yang minta bertanding. Dia jadi auto lebih murka. Alhasil dia minta saran kembali sama Tanaka. Baru aja Tanaka dikasih kue sama si Miyoni. Echijen bingung kenapa dia mau jadi muridnya si Tanaka. Tanaka menjelaskan kalau dia suka sama seseorang. Jadinya dia pengen jadi orang dewasa biar cocok sama orangnya. Si Echijen baru tahu kalau Miyoni suka sama seseorang. Padahal dia temannya sendiri. Apa mungkin dia kagak dianggap teman? Tanaka menyuruhnya untuk cepat berbaikan. Kalau hidup macam Tanaka gak akan pernah ada yang namanya ribut. Dia suka lebih minta maaf walaupun dia tidak salah. Karena ribut berkepanjangan itu kagak enak. Miyoni yang ada di situ langsung keluar. Dia mengatakan kalau sebenarnya Miyoni marah. Dia buat kue buat Echijen, orang yang dia sukai. Ternyata seseorang yang dia sukai itu adalah Echijen. Dari situ Echijen mulai ngerti kenapa Miyoni marah. Kue buatannya kagak dimakan olehnya. Kali ini Echijen bakalan makan semua yang ia kasih. Besokannya si Miyoni membuat kue lagi. Kini Tanaka dan Ota dapat bagian. Cuma bentuknya orang maco gitu. Karena udah baikan jadi Tanaka gak usah berurusan lagi sama mereka berdua. Cuma si Miyoni masih mau jadi tukang mageran. Sampai Echijen minta caranya. Singkat cerita, Ota dan Tanaka datang terlambat. Pas mereka mau masuk, di situ ada Shiraishi. Alhasil mereka bertabrakan dan berkas-berkasnya pada berjatuhan. Ota memperkenalkan kalau dia ketua kelas di kelasnya. Nilainya yang sangat bagus, terus cantik pula. Punya penjaga juga, untungnya sama si Shiraishi disuruh pergi. Pas mau dibantuin, Ota awalnya nolak. Tapi pas Tanaka merendahkan dirinya sendiri, barulah si Shiraishi gak tega. Mereka menuju ke fotokopian. Banyak orang yang memperhatikan si Shiraishi. Mereka berdua sih gak apa-apa. Tapi Tanaka nutupin dirinya pakai jaket. Dia gak mau diliatin banyak orang. Tak lama mereka sampai. Saatnya buat kerja. Ada yang salah dengan tulisannya. Jadinya si Shiraishi benerin dengan laptop. Ota terkejut, Shiraishi jago banget. Padahal dia menggunakan laptop cuma buat internetan. Sebenarnya si Tanaka punya skill bermain laptop tersebut, namun gak jelas banget. Terus pas lagi nyetak, si Tanaka keenakan megang kertasnya karena saking angetnya. Dia berencana buat jadi bantalannya nanti. Singkat cerita, Tanaka kelaparan. Untungnya Shiraishi bawa makanan makaron.
buatannya yang enak banget. Katanya lebih enak daripada makaron terkenal. Dengan makan itu si Tanaka jadi tertidur. Alhasil si Reishi menyilahkan buat pulang. Karena bentar lagi juga selesai. Ota gak ada pilihan lain, dia pun pulang dan jadi kuli panggul lagi. Tak lama setelah itu Ota pulang. Si Reishi langsung mengubah tampilannya macam cewek kutu buku yang culun. Dari SMP dia dijauhi gara-gara penampilannya macam itu. Akhirnya saat dia SMA, si Reishi memutuskan buat merubah dirinya. Dan keterima, malah banyak yang suka. Cuma ya gitu, ia harus melawan sakitnya memakai softland dan lain-lain. Ketika ia mau lanjut kerja, Ota balik lagi. Mau ngambil tasnya si Tanaka. すいません。 Keesokannya si Reishi panik di depan pintu kelas, takut udah kesebar bentukan asli dia. Cuma dia lihat masih aman-aman aja. Tak lama datang Ota sama Tanaka. Si Reishi udah suujon aja apa yang mereka omongin. Si Reishi terus memantau mereka berdua sampai kemanapun. Terus pas keempat cowok itu makan bersama, Tanaka menceritakan yang kemarin dan menanyakan si Reishi apa sudah beres. Ketika Ota balik lagi, dia nganggap kalau udah beres, ada orang lain di dalam sana. Si Reishi tenang. Terus si Reishi ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Dia mau eksperimen menggunakan gaya seperti itu. Pas dia keluar dan melewati temennya, gak pada sadar dong. Tapi pas lewatin Tanaka, dia langsung ketahuan. Alhasil mau gak mau, si Reishi jujur sama mereka berdua. Kalau sebenarnya si Reishi itu culun. Tapi dia pengen dikenal banyak orang dan mempunyai teman. Tanaka salut karena dia bekerja keras untuk menyembunyikan dari orang. Apalagi si Reishi secara gak langsung udah menghibur banyak orang. Dengan begitu dia menyuruh kedua orang itu untuk tidak bilang ke siapa-siapa. Lagian kalau bilang pun kagak akan ada yang percaya. Ternyata jadi terkenal juga mempunyai kelemahan. Keesokannya si Reishi mulai menggunakan kacamata dan kagak pakai softland lagi. Dia aneh kenapa Tanaka dan Ota bisa tahu siapa dia. Ternyata Tanaka melihat dari bentukan opainya. のサイズはごまかせないよね。それ本人の前で絶対に言うなよ。 Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silahkan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jambatan nih, bye-bye.